Meskipun papa melarang, aku akan tetap ingin menikah denganmu, Win. Jadi kalau nanti papa berbicara yang bukan-bukan tentang kamu gak usah berkecil hati ya. Kata Monica mendongak menatap wajah hitam manis yang ada di diri Darwin. Iya, jawab Darwin memaksa untuk tersenyum. Maafin aku, Moon. Hanya kamu satu-satunya cara agar Satria merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Karena dia, aku benar-benar tidak bisa lagi berharap dengan orang yang begitu berarti dalam hidupku. Maafkan aku yang telah menjadikanmu sebagai alat untuk balas dendam. Gumam batin Darwin seraya mengepalkan tangan kanannya. Akhirnya kamu pulang, sayang, ucap Marita menyambut kepulangan menantunya. Mama sama Mbok Darmi masih di sini, tanya Rahel terkejut melihat mereka yang belum pulang. Iya, Mama hanya memastikan kamu pulang sampai rumah dengan selamat. Kalau Satria tahu, dia pasti akan memarahi Mama karena mengizinkan kamu pergi sampai larut malam, tutur Mama Rita. Rahel menoleh ke arah mobil Satria yang sudah ada di rumah. Dia lagi mandi, kamu sabar ya menyikapi putra Mama, pinta Mama Rita mengusap bahu menantunya. Iya, Ma, jawab Rahel tersenyum. Wajah cantiknya terlihat begitu lelah. Kedua mata Mama Rita terbelalak. Dia baru menyadari kalau menantunya tidak membawa barang apapun di tangannya. Sayang, katanya shopping, kok nggak bawa apa-apa? Pertanyaan Mama Rita membuat Rahel bingung untuk menjawabnya. Kenapa Mama bertanya seperti itu sih? Gak mungkin aku bilang kalau Oma tidak membelikan baju untukku, gumamnya dalam hati. Apa Oma tidak membelikan sesuatu untuk kamu? Tanya Mama Rita mulai curiga. Enggak, Ma, Oma sudah menawari Rahel. Cuma Rahel saja yang hari ini tidak ingin membeli sesuatu, tutur Rahel berbohong. Begitu, Mama kira Oma memperlakukanmu seperti orang asing. Rahel hanya tersenyum. Ya sudah, kalau begitu Mama dan Simbok pulang dulu ya. Kue buat Oma, Mama bawa juga. Iya, Ma, semoga Oma suka, harap Rahel dengan senyum manisnya. Rahel melambaikan tangannya seraya melihat mereka yang mulai pergi. Hari yang melelahkan, dari Rahel menghela napas seraya mengusap lehernya. Ceklek. Rahel mulai masuk ke rumah dan menutupnya kembali. Dia menghela napas dan mengusap-usap lehernya yang sedikit lelah. Sesaat langkahnya terhenti melihat sosok tubuh atletis berdiri tegak dengan gayanya yang khas. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Rahel melangkah. Dari mana? Tanya Satria yang menghentikan langkah kaki Rahel. Habis jalan-jalan sama Oma, jawab Rahel tidak semangat. Dengan pakaian ini, tunjuk Satria, seraya memicingkan matanya melihat istrinya yang memakai baju tadi pagi. Ya terpaksa, kamu juga disuruh pulang gak mau, ucapnya cemberut. Satria tersenyum senang dengan apa yang ia dengar dari mulut istrinya. Perlahan jari jemari tangannya mulai menggenggam tangan Rahel. Kenapa malah tersenyum seperti itu? Apa ada yang lucu? Gara-gara kamu aku gak mandi. Gara-gara kamu juga seharian aku gak ganti baju, tutur Rahel kesal. Sebegitunya kamu merindukan aku, sampai-sampai kamu rela tidak mandi dan tidak ganti baju. Apa kamu mulai jatuh cinta kepadaku? Pertanyaan Satria benar-benar membuat Rahel ternganga. Perkataan Satria juga tertahan di mulutnya. Rasanya tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang pastinya membuat Rahel terkejut setengah mati. Rahel mendesah, kedua matanya memicing memandang suaminya berdiri mematung di hadapannya. Sudahlah, aku capek, kata Rahel meninggalkan Satria begitu saja. Satria mengernyit, dia terkejut saat melihat tangannya yang dihempaskan begitu saja oleh Rahel. Kenapa dia? Apa dia ngambek karena aku tidak menurutinya? Diri Satria seraya menopangkan kedua tangan di pinggang. Satria berniat mengejar Rahel, tapi langkahnya kembali terhenti saat ponsel yang ada di saku celananya bergetar. Oma calling. Oma? Tanyanya seorang diri seraya menatap benda layar pipi yang ada di tangannya. Ya Oma, jawab Satria. Besok kamu ajak istri kamu jalan-jalan, belikan semua apa yang ia inginkan. Besok Satria ada meeting Oma, mungkin lain kali aja, kata Satria. Kamu itu bagaimana sih? Seorang CEO terkaya bisa-bisanya tidak memberikan fasilitas sama istri kamu. Apa harus Oma yang menafkahi kebutuhan istri kamu?
Satria mendesah mendengarkan kritikan dari Oma yang begitu marah kepadanya. Fasilitas? Tanya Satria berpikir dan mulai mencerna kata Oma. Barusan, kata-kata Oma barusan. Ya Tuhan, bagaimana? Aku lupa. Tidak memberikan kartu kredit dan ATM untuknya. Sesalnya Seraya menghela nafas. Dia pasti sangat kecewa akan perlakuan Oma padanya. Apalagi dia memiliki hobi yang sama seperti Mama. Gegasnya menuju kamar. Sesampai di kamar, Satria menghampiri Rahel yang sudah tertidur pulas. Kedua matanya terbelalak melihat istrinya tertidur memakai kimono miliknya. Kenapa dia memakai kimonoku? Tanyanya seorang diri. Sesaat Satria baru teringat akan koper Rahel yang masih ada di mobil. Bisa-bisanya aku berpikir jika dia merindukanku. Satria, care banget kamu jadi orang. Sesal Satria. Keesokan harinya, Rahel terbangun dari tidurnya. Dia menggeliat, terkejut dan terperangah saat melihat tangan berbulu melingkar di perutnya. Aduh, kenapa dia selalu menyentuhku? Lirih Rahel perlahan menyingkirkan tangan Satria. Syukurlah, kata Rahel terkejut ketika tangan Satria memegang salah satu gundung kembar miliknya. Jantung Rahel berdetak begitu kencang, kedua matanya terbelalak. Kenapa tubuhku terasa sangat panas? Gumamnya menarik nafas dan membuangnya. Satria yang merasakan ada gerakan di tangannya, seketika terbangun dari tidurnya. Dia melirik lentik indah mata istrinya yang tidak berhenti mengerjap. Terlihat jelas begitu gugup di wajahnya. Satria menyeringai. Dia baru menyadari kalau tangannya memegang bagian yang sangat ia sukai di tubuh istrinya itu. Kenapa kamu? Tanya Satria mengalihkan tangannya ke perut istrinya. Tidak, memang kenapa? Kenapa kamu memelukku lagi? Kamu gak kerja? Tanya Rahel terkejut kembali saat Satria menopangkan kaki di atas kakinya. Aku siapkan air panas ya untuk kamu mandi, kata Rahel beralasan agar Satria tidak menggodanya. Biarkan aku memelukmu 5 menit saja. Lirih Satria menyandarkan kepalanya di bahu Rahel. Tapi, apa aku harus melakukannya? Ujar Satria mengejutkan Rahel. Au, sakit, jari Satria, kesakitan akan cubitan Rahel yang mengenai perutnya. Kenapa kamu terus mengancamku seperti itu? Tanya Rahel yang begitu menggemaskan. Jika aku tidak mengancammu, kamu akan melalaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kamu ingat, kamu itu istri sah Satria Angkasa. Tegas Satria terbangun dari rebahannya. Iya, aku ingat itu, jawab Rahel mengikat rambutnya. Kedua mata Satria mengerling menatap begitu indah leher yang dimiliki istrinya itu. Ia seakan tidak mampu menegak salipannya sendiri. Sesaat dia mulai teringat akan desahan dan rintihan saat ia mencium leher indah istrinya itu. Satria tersadar dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Kenapa kau melepasnya? Tanya Rahel terkejut saat Satria menarik ikatan rambutnya. Jangan mengikatnya saat bersamaku, aku mau mandi. Gegas Satria pergi. Rahel bingung dengan tingkah Satria yang aneh. Kenapa dia? Bukankah aku terlihat cantik kalau aku mengikat rambutku? Tanyanya seorang diri. Sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Setiap pagi belajarlah membuatkan kopi untuk suami kamu ya. Perkataan Mama Gina selalu terngiang di telinga Rahel. Tidak ada salahnya jika aku buatin kopi buat dia, kata Rahel dengan senyum manisnya. Satria yang sudah bersiap untuk pergi kerja tidak berhenti merapikan rambut yang merupakan kebanggaan tersendiri baginya. Sejenak pandangannya tertuju pada Rahel yang membawa kopi. Nih, aku buatin kopi buat kamu, kata Rahel menyodorkan secangkir kopi untuk suaminya. Satria mengernyit dan tidak percaya akan sikap istrinya yang mulai perhatian. Thank you, kata Satria menyeruput kopi. Kenapa nggak pakai dasi? Tanya Rahel penasaran. Iya, nanti aku pakai saat meeting, jawab Satria tersenyum. Kenapa harus menunggu meeting? Pakai di rumah aja,
kata Rahel yang menuju almari pakaian milik suaminya. Lentik indah matanya tidak berhenti berputar mencari keberadaan Dasi. Kamu cari apa? Tanya Satria penasaran melihat istrinya kebingungan mencari sesuatu. Dasimu mana? Kok nggak ada? Semua ada di kantor, jawab Satria mengejutkan Rahel. Kenapa di kantor? Ya karena aku tidak bisa memakai dasi. Dinda yang memakaikan dasi untukku, jawab Satria mengejutkan Rahel. Bu Dinda? Sedekat itu dia bersama Ibu Dinda? Gumamnya dalam hati seraya melirik suaminya. Ini kartu kredit dan debit untuk kamu. Nomor PIN-nya tanggal pernikahan kita. Satria menyodorkan beberapa ATM untuk istrinya. Kenapa kamu memberikan semua ini? Apa perlu aku menjawab? Tanya. Ucap Rahel terdiam. Aku harus berangkat, kata Satria pergi begitu saja. Kenapa dia pergi begitu saja? Dia tidak menyuruhku untuk mencium tangannya. Dia juga tidak mencium keningku. Gumam Rahel seorang diri. Kenapa aku berharap seperti itu? Ada apa denganku? Apa aku mulai ada rasa? Oh my god, ucap Rahel menutup mulutnya seakan tidak percaya. Kedua matanya terbelalak melihat ke arah pintu yang masih terbuka dan memastikan kalau Satria tidak datang kembali. Plak, tamparan keras tertuju pada Monica. Pak Daniel tidak habis pikir jika putrinya bersikeras ingin menikah dengan Darwin. Kamu itu benar-benar mengecewakan Papa. Jadi ini balasan kamu sama Papa? Ketus Pak Daniel marah. Pa, Monica sangat mencintai Darwin. Monica yakin Darwin bisa menggantikan posisi Farel, almarhum. Tak ada yang bisa menggantikan posisi Farel, Monica. Meskipun ada 1000 Darwin sekalipun, Farel tidak bisa tergantikan oleh siapapun, ketus Pak Daniel. Pa, tapi Farel sudah meninggal, kata Monica mengingatkan papanya. Di luar Darwin hanya menghela napas, mendengar perdebatan yang terjadi pada mereka. Apa Satria tahu? Pertanyaan Pak Daniel yang membuat putrinya terdiam. Sudah kuduga, kamu tidak akan berani bicara dengan adik kamu. Pastinya dia akan memberikan jawaban yang sama jika kamu bilang padanya. Bahkan, mungkin akan terjadi pertengkaran hebat antara Satria dan supir itu, cecer Pak Daniel ketus. Pa, kalau kamu bersikeras ingin menikah dengan sopir kamu itu, biarkan Olivia ikut dengan Papa. Pa, ya nggak bisa gitu dong. Protes Monica yang tidak mendapat respon dari papanya. Pak Daniel malah memilih menelpon temannya daripada mendengarkan omongan putrinya. Monik mendesah, dia memilih keluar meninggalkan papanya seorang diri. Pak Daniel meletakkan ponselnya seraya memicingkan mata ke arah putrinya yang mulai menghilang di balik pintu. Bagaimana bisa dia memilih sopir itu sebagai pengganti Farel? Apa dia tidak mikir ke depannya seperti apa? Punya anak 2, tapi tidak ada yang persis dengan papanya. Seleranya semua rendah. Gerutu Pak Daniel mengendorkan dasinya. Langkah kaki Monica terhenti, wajahnya terlihat begitu muram, mengingat akan kata-kata papanya yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jangan bersedih, kita tunggu sampai papa kamu benar-benar merestui hubungan kita, kata Darwin menghampiri Monica. Monica mulai menyunggingkan senyumnya. Dia tidak mau Darwin kecewa akan keputusan papanya.